Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mengapa Rasulullah oleh-olehnya itu adalah sholat pada saat itu? Saya tidak menerangkan 50 menjadi 5 waktu, tidak. Saya fokus menjelaskan asalnya, mengapa, sebabnya, asbabun nuzulnya apa, kok ya Rasulullah itu membawa oleh-oleh berupa sholat 5 waktu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sing penting sing tak bahas ning ayat iki adalah kalimah linuriyahu iki. Linuriyahu pun ngertos maknane Bu? Dereng. Wis, ini satu sisi ulama memberikan penjelasan linuriyahu itu untuk memberikan padange ati. Napa wau? Untuk memberikan padange ati. Sebab pada saat itu hati para manusia itu dalam kegelapan. Bun, tak jekno secara ruhaniyah. Bukan linuriyahu iku substansinya dunya ora eneng sengenge ora. Dunia tidak gelap gara-gara ada mendung atau awan hitam, bukan itu. Dunia gelap bukan karena srengengenya dipenteng. Dipenteng ini bahasa Indonesia ini apa Pak? Dicancang ambek malaikat, nge srengenge jangan keluar. Lah gelap sih dadi ning ya. Bukan itu persoalannya. Pada saat itu umat manusia ruhaniyahnya itu, mohon maaf, olehnya menyembah kepada Allah itu gak iso. Akeh umat manusia yang menghambakan diri terhadap berhala-berhala pada saat itu, secara fisik, secara rohani. Banyak di antara ruhaniyah manusia pada saat itu Bapak Ibu, sholat utawa nyembahi nang Allah itu ora bisa tumeka, ora bisa nyawang, ora bisa suhud, ora bisa makrifat dateng Gusti Allah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq qala Nabi. Rasulullah dawuh, aku tidak akan diperintah Allah ke bumi ini, iki Rasulullah dawuh ning hadis, kecuali untuk nyempurnane akhlak manusia. Akhlak yang bagaimana yang dimaksud? Di dalam Islam kita mengenal hablum minan nas dan hablum minallah. Hablum minan nas, habl iku tali Pak Bu. Taline jasad iki manusia sesama manusia. Apa hablnya itu? Silaturahim. Jadi kudu anak nang bapak iku kudu harus mempunyai akhlak tata krama. Kados kula niki nggih ngapunten estu jane ora tata krama.
ana ndukur dhewe terus jenengan ana nisar. Oleh sebab itu kula nyuwun duka, nggih nyuwun duka Pak. Estu nyuwun ngapunten dene gak sopan. Hablum minannase gak cocok. Makanya kula wau lungguh nisar. Ya, berhubung iki situasinya memang tidak memungkinkan, mboten napa-napa Bu nggih. Pak, mboten napa-napa Pak nggih. Nggih pun. Maksud masalah sing ngaji arek cuwili gak ketok. Nek gak delen ndukur mboten ketinggal. Jadi estu mboten enten rasa hati merasa lebih baik mboten. Estu nggih mohon untuk dimaklumi. Wis hablum minannas antara tonggo ambek tonggo. Lah semua ini sudah diatur lewat syariate Kanjeng Nabi. Dilihat di dalam surah Ali Imran ayat 3 doso setunggal ayat 31. Sapa wonge yen kepingin selamat dunya akhirate ngecoi hablum minannas kali hablum minallah, mongko terus Kanjeng Nabi kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikutono aku. Terus Kanjeng Nabi. Jasmani hablum minannas kita ditata oleh Rasulullah lewat hukum syariat. Sallu ala Nabi Muhammad. Wis siji pegang iki akhlakul karimah jasmani, berarti kudu patuh hukum-hukum syariat. Hukum syariat iku gur ono loro, hanya ada dua, larangan kalih perintah. Pun niki tok kecok ono lakonono jasad sesuai dengan ini. Kalau betul-betul pingin derek Kanjeng Nabi, wis siji. Tapi ojo mandek, jangan berhenti di sini. Kita manusia dibekali Allah, ruhaniyah itu ditata dengan tali roh terhadap Allah. Ruhaniyah kita yang terkenal sebagai sebutan hablum minallah. Taline ati, taline rohaniyah langsung pada Allah. Lah, kamongko sholat ini Pak Bu 5 waktu, sholat 5 waktu gini, itu ada hablum minallah. Hablum minallah. Sapa wonge tatkalane sholat taline ati, taline roh nang Allah putus lho niki, putus. Mongko sholate wau rohaniyah iku kelingan anak bojo, kelingan dunya brana, penggawean dan macem-macem. Intine kelingan babakan urusan dunya. Kula kinten wong tambak wedi mboten nggih? Mboten apa Bu? Mboten padha. Mboten. Muga-muga mboten nggih. Mboten. Kula kinten ngeten Pak. Nyun sewu, sejarah kita manusia asale fitrah, asale sangka Allah, terus ana dunya, gembul urusan ning dunya, akhire ati sampean kali kula dileboni nafsu sedawaya lho niki lho nggih. Semuanya kita manusia di dunia ini telah diserang oleh penyakit hati yang ditimbulkan dari hawa nafsu masing-masing. Lah nafsu, inna nafsa la amaratum bisu, mengajak lali ruh ini terhadap Allah lewat ben roh iki seneng ambek urusan wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Nafsu membikin ruhaniyah kita lewat kesenangan dunya ditanam noning ati sampean kali kula supaya ati utawa ruhaniyah kita lali menyang Gusti
akhiri salate eling sak liyane Gusti iki. Inilah miturut Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab dalam kitab Hikam, ati sing kaya ngono kuwi, hati yang seperti itu disebut hati yang zulumat. Apa zulumat? Peteng. Ngapunten Kang kathah Pak nggih. Ngapunten Kang kathah. Dengan adanya Isra Mi'raj ini, bagaimana di dalam ruhaniyah kita itu ada cahaya makrifat, sehingga ruhaniyah sampean ini tidak menjadi ruhaniyah yang gelap. Wis, ayo diresapi dewi. Tapi bukan berarti kita waktu sholat kelingan selain Allah. Kelingan bahasa Indonesia apa Pak? Teringat selain Allah, bukan berarti itu langsung dihukumi salah. Ndak, lihat dulu. Namanya proses. Ibu-ibu tadi damel jajan apa Bu? Menghormati acara Isra Mi'raj. Ayo. Damel jajan apa? Lemper. Nah, oke, lemper. Lemper itu kan sing dibungkus godhong itu Bu ya. Ya. Sebelum jenengan iki mencetak jadi wujudnya lemper, sebelum lo ya, niku mesti ono rangkaiane. Lah ngeten iki wonten prosesi. Napa mawon bumbune Bu? Ketan. Terus kelapa, ayam, godhong. Nama-nama itu masih berlaku. Karena apa? Karena belum jadi lemper. Nama-nama buahnya itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Kalau sudah wujud namanya lemper. Sami. Kita sebelum sampai pada Allah di dalam makrifatnya ada prosesnya. Termasuk kita waktu sholat iki gak khusyuk. Artinya hati ini masih teringat selain Allah. Sik proses. Lah ngoten nggih? Sik proses. Oleh karenanya Bapak Ibu, adanya Isra Mi'raj ini ada hikmah di situ. Apa? Supaya kita evaluasi diri, dandani bagaimana caranya sholat itu bisa khusyuk menyang Gusti. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bejo, sungguh beruntung orang-orang mukmin ketika melaksanakan sholat hatinya khusyuk makrifat dateng Gusti Allah. Carane ya apa? Ini yang terpenting. Ini Pak yang terpenting. Kalau kronologinya sholat sing saged khusyuk. Khusyuk itu apa toh? Gak kelingan selain Allah. Mengapa isok gak kelingan selain Allah? Karena dia selalu menghadapkan wajahnya terhadap wajah Allah. Ya di depan itu. Allah ning ndi toh? Allah ya ning ngarep sampean, mburi kiwa tengen ndogo nisor, jaba jero. Surat Al-Hadid ayat 3. Allah katakan huwal awwalu wal akhiru wadzahiru wal batin. Allah iku ya ning jero ning jabamu, ning awal setiap masalah, ning akhir setiap masa. Berarti tidak ada ruangan kecuali ditempati atau dikebeki dening Gusti. Tapi opo kok gak ngerti. Lah ngoten nggih? Akhire waktu sholat Allahu Akbar, jamaah sing ngarepe iku ndamel kaos tulisan miwon. Akhirnya
merawan taati enak bae miwon digawe bumbu ibuke. Bu ya. Biasa tau ngeten iki. Terus Allahu Akbar, di belakang anak kecil rawame. Anake sapa iku? Nang masjid kok rame. Ojo diseneni sik cilik belajar nang masjid. Ben sesuk biar besok kalau sudah dewasa biar sobo masjid. Wis jarne ae. Kadang-kadang kita muangkel, ngoten niku nggih. Wanter ibuke, semangat ibuke. Sallu ala Nabi Muhammad. Wis. Kronologinya itu pertama jagati rohaniyah sampeyan iki kudu diwenehi nur makrifat Allah. Setiap diri kita manusia itu ada lenteranya, Bu, ada lampunya sudah. Allah masang sudah ada lampunya. Cuman yang banyak lampune mboten murup. Lampunya tidak menyala. Kebanyakan kita akhirnya jagati roh sampean kali kula ini gelap. Nek kalau jagatnya jasmani ya dunya niki Pak, dunya ini. Kalau lampu ini mati, ya gelap, matahari nggak muncul, ya sama. Sebab kita manusia itu tidak hanya jasmani, tetapi juga rohani. Tempatnya beda-beda, jagatnya nggak sama. Jagatnya rohania kita disebut kolbiyah, hati ini Pak Bu. Nah terus caranya bagaimana biar gak gelap? Cahaya ini ditekakni Allah kuduna. Cahaya makrifat itu lampunya itu dinyalakan. Harus dinyalakan. Caranya menyalakan bagaimana? Kembali kepada surat Ali Imran ayat 31 kudu nderek Kanjeng Nabi. Tadi kita sudah nderek dari hukum syariati. Sekarang apa yang menjadikan pendidikan ruhania kita? Nek tadi syariat jasmania, saiki ruhania. Islam mengajarkan 4 perkara: syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Ya hakikatnya Rasulullah itu yang harus kita didikkan terhadap hati. Harus. Manakala itu tidak kita didikkan terhadap rohania kita, maka sampai kapanpun Allah tidak akan menyalakan lampu cahaya makrifat. Nggak bisa Bu. Makanya lewat Isra Mi'raj sholat iki yang harus kita teguhkan di dalam diri kita. Makanya sholat 5 waktu itu untuk menata jasad jenengan, ya. Lah, kedua, sholat 5 waktu asalnya 50 apa mboten? Nggih. Asalnya 50 waktu. Lah sing 45 kanggo didik ruhania. Pun ngerti sholat sing 45 waktu. Pun nanti semerap dengar dereng nggih? Dituduhke, dibuka sik ayo nang Google surat Al-Baqarah ayat 238 dibuka. Njukuk Quran wis kata jekno ben nek gak diene buka sing nggawa HP tolong dulur dibuka, sing ana Quran tolong dibuka surat Al-Baqarah ayat 238. Pun wis sing gak nggo Quran, gak nggo HP dirungokno ae. Hafidhu doreksonen. Apa sing den reksa? Alas sholawati ing ngatasé pira-pira salat. Nah, iki jamak. Oke, banyak. Jagalah salat yang banyak. Sholawati dimaknani ai as-sholatil maktubah, salat 5 waktu. Wis jogonen
lakonono. Iki ojo sampak bolang-bolong. Ya, wis. Iki ature Quran, ature Allah ing dalam syariate Kanjeng Nabi. Jasad iki ojo kok tinggalno salat 5. Lho jenengan wis diparingi tempat asale musala sakniki dadi Mas. Biar didamel itikaf. Ya. Wis iki wis nyempal titik gak apa ya. Tempat sing wis digawe iktikaf iku gak oleh digawe mangan. Gak boleh didamel ngerokok. Gak boleh didamel. Iki sebagian ulama lho. Ana sing gak apa-apa. Nderek pundi terserah. Pokoknya kesimpulannya jangan dibuat bicara tentang urusan dunia. Nek damel ngaji pengajian mboten napa-napa. Sebagian ulama ada yang memperbolehkan kari melu kari ikut yang di mana lah umpama wetenge iki mah nek gak digawe mangan ono njero anu wetenge lara ya damel mangan gak apa-apa lho ngoten lho ya nggone memang di situ wis nyempal titik gak apa-apa pun kembali kepada laptop ya. Kembali kepada pembahasan. Alas sholawah ayatnya ada terusnya was sholatil wusto. Ini Bapak Ibu. Apa was sholatil wusto? Sholat yang tunggal. 4-5 tunggal no jadi 1. Piye iki? Ngeten Pak. Al wusto miturut ulama ahli tafsir secara muhakamah berpendapat iku sholat asar. Ya, ada yang mengatakan maghrib, terserah. Tapi ini kalau kita tarik ke mungguh ulama ahli tahqiq, sholat wusta iku ai as-sholatun daimun. Sholat sing langgeng. Sholate rohaniyah kita. Jadi jasmani ketika sholat, ruhaniyah ya kudu carane ya napa sholati ruhaniyah dituduke dikasih petunjuk monggo kembali kepada angka 45. Apa sih 4 iku? 4 ya 4. Cuman di situ kalau boleh saya kaji, angka 4 itu ada di dalam diri jenengan yang tidak bisa dipisahkan kecuali waktu kematian. Apa angka 4 itu? Nafsu nafsiyah, amarah, lawamah, dan mutmainah. Orang Jawa mengatakan dulur 4. Lah 5 nih 5 pancer. Ngerti pancer? Pancer iku Gusti Allah. Kita Bapak Ibu di dalam diri kita ono nafsu 4. Loro sing gapleki, loro sing boten gapleki. Inna nafsa la amaratum bisu. Pertama, di dalam dirimu itu Allah menguji ruhaniyah lewat nafsu loro. Nafsiyah dengan amaroh. Nafsu iki ngejak lali nang Gusti. Makanya jenengan waktu sholat kok lali, ojo heran. Sebabnya ruhaniyah sampean kali kula iku dalam penguasaan nafsu loro. Nafsiyah ambek makane wau kula pas salat Allahu Akbar mburi arek cilik-cilik rawame amarahku metu anake sapa iki lak ngoten nggih muring-muring ruhaniyahku amarahe metu terus maneh nafsiyai metu tandane Allahu Akbar calon maratuwaku ana mburi aku pas dadi imam tak penak-penakno swaraku wis tak gaya-gayano anggota jasadku
perlune calon maratuwaku ceke anak calon mantuku solekah, soleh dan solekah. Seneng nggih? Quran yo fasih dan sebagainya. Selalu sobo masjid. Mbo sobo iku turut tok apa ya gak ngerti aku. Wis nafsiae muncul akhirnya lali. Sing tak sembah iku sapa? Sebab tujuane salat adalah mendatangi undangane Allah dan bertemu Allah dalam rangka menyembah. Syariate pun bener Pak Bu jenengan kali kula. Pun bener. Syarat rukune salat ya wis bener secara syariat. Cuman secara hakikat ajaran Rasulullah ini manakala belum kita terima untuk mengajarkan rohaniah kita biar salat yang khusyuk mboten saged. Ati sik terus lali menyang selain Gusti Allah. Mesti lali nang Gusti Allah. Ilinge ya Allah, dagang aku kok ya apa iki udan. Meme aku bagaimana ya? Gerimis. Loh, ngoten niku proses kita sebagai manusia wajar wis. Rasulullah sebelum sedo, sebelum wafat, pesan yang terpenting salah satunya adalah besok umatku iku perang sing paling abot nglawan hawa nafsu. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini yang dikhawatirkan. Akhirnya kita selalu ketika sholat yo lali nang Allah. Amriye supaya kita itu tidak seperti itu, sholat kita biar bermutu. Ruhaniah kita betul-betul bisa makrifat Allah. Yo cahaya makrifati kudu ditekakno. Lampunya harus menyala. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Pertama tadi derek Kanjeng Nabi. Derek yang bagaimana? Sak hakikate ben biar bisa nuju makrifat. Apa sih hakikat itu? Ilmu tauhid. Ilmu sing kanggo mengesakan ruhaniah terhadap Gusti Allah. Ilmu sing metukno ruhaniah jenengan terhadap Gusti. Buka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan lihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Sing sapa wonge barang siapa ingin bertemu Tuhannya yaitu Allah, pertama ruhaniahnya itu harus dididik Rasulullah. Lah Rasulullah mboten enten nih. Lah ngoten nggih? Ya sebagai penerus Rasulullah siapa? Tabi'in as-solihin. Ini Pak. Umumnya yaitu disebut ulama. Sebab ulama warasatul ambiya. Ulama yang bagaimana? Inilah ulama yang sholatnya sudah khusyuk. Ini sampai dempet. Sampai ikraro dadi murite, dadi santrine. Ikuti beliau. Beliau pasti akan memberikan petunjuk-petunjuk ilmu tauhid untuk mendidik kita supaya ruhaniah kita itu bisa lepas dari cengkramane hawa nafsu tadi. Loro pamang lho. Nafsia dengan amarah. Kadang-kadang kita itu ngene Pak Bu. Koncoku isok tuku sepeda ngono. Atiku lara. Wonten ngoten niku. Apa maneh bisa beli mobil. Atiku ngap-ngap. Lha iki nggarakno jantungan. Karena teman saya itu musuhku. Kalau beliau iku bahagia, dunianya mewah, atiku mboten
nerimaake lah ngoten nggih. Hati tidak bisa terima. Pendungo saya, doa saya mesti elek. Mandar muga-muga ndang nubruo. Lah ngoten nggih. Lah nyapa to son muklason awakmu ngono. Mbok yo ngomong alhamdulillah. Koncoku iku wis diweni Gusti Allah dalan. Ekonominya sudah berjalan, utangi wis disaur kabeh, terus noto keluargane bahagia. Mbok pilih menawi suatu saat aku bisa minjem mobil buat ngantar anakku babaran. Lah enak teh ngoten nggih ya. Kok pendungane muklason welek. Lah iki lapo ngono iku son muklason. Iki dilokno Gusti Allah ngoten. Wis ning kene ya ngono ah. Mboten nggih? Mboten. Wis tak dongakno rukun-rukun kabeh ya. Ngoten. Sik ta nek dingen-ngen awak dhewe lho, jange ya mati. Sing ngenterno ya sapa? Nek gak tangga lan dulur. Nggih ta ya? Apa manfaati gedhingan? Gak ono belas. Ngarakno malah dadi ati loro dadi panas jantungan mlebu rumah. Lah panasi srengenge disangga wong akeh dulur, tapi nek panase ati disangga dhewe. Wis gak usah. Ibu kula pesen nggih, nek Pak iku mau ngekei blonjo sak wulan 10.000 aja muring. Loh, langsung merengut teh Pak. Aja Pak yang ngono sak wulan dimasakno apa jenenge iwak uyah tok ya aja muring ngono lho Bu. Jadi 10.000 dibuat beli aja uyah semuanya biar jadi 1 bulan. Nanti Pak nek ngeroweng uyah iku letokno lah ngoten. Pun guyon Bu Pak nggih, jaga stres sampean. Pun terus ajaran Rasulullah yang di dinul haq, di tauhid itu bagaimana? Nanti jenengan akan tahu sendiri. Guru yang sudah jenengan temukan itu tadi jenengan tahu sendiri. Mesti bimbing ruhaniyah, bagaimana cara ruhaniyah itu bisa melepaskan dari nafsu dua tadi. Dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Iku carane. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Kata Allah, iki ajaran hakikat ini tidak ada paksaan bagi umat. Artinya sing sir ya monggo, yang tidak cocok ya monggo. Sing yang mau silahkan, yang tidak mau ya silahkan. Fungsinya ajaran tauhid itu apa di situ? Dikatakan qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ajaran yang betul-betul mengeluarkan dari kegelapan menuju terang benerang. Ajaran yang membebaskan ruhaniyah kita dari cengkraman hawa nafsu tadi. Di situ Pak, nanti yang bahas isi di dalamnya adalah para penerus kanjeng Nabi sing as-solihin, tabi'in sing ruhaniyahnya itu sudah solihin. Kalau iman sudah sampai pada ihsan. Cirine ya napa? Anta budallaha ka'annaka taroh. Hati jenengan itu ketika sholat seakan-akan bisa melihat wujudnya Gusti Allah. Dengan bentuk apa? Ning ati sampean itu ada rasa, ada iman, di dalam dan di luar jenengan itu ada Allah yang disebut di dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Di situ tidak memunculkan lafadz Allah. Subhana alladzi, ya. Subhana maha suci sopo alladzi. Nah ini
tidak ditulis Allah. Sebab alladzi itu yang memiliki nama Allah. Alladzi diartikan zat, alladzi diartikan hidup. Asra yang memperjalankan siapa hidup bi abdihi kelawan kawulane alladzi siapa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpama saya khitabno dateng jenengan, dialah hidup Bapak Ibu sing wonten jaba lan jero jenengan, sing nglakokno jenengan dari rumah sampai ke Masjid As-Sulaimani nia. Aku takok wong tambah wedi. Andai kata Allah gak nglakokno kita, bisa kita datang sendiri? Mboten saged. Mengapa hati kita tadi mulai dari rumah tidak ada nur cahaya untuk merasakan hal itu? Ini persoalannya. Karena kita masih diproses Allah untuk mencari tuntunan ilmunya Kanjeng Nabi di jalur hakikat menuju makrifat. Ini yang saya katakan. Apakah Rasulullah itu juga menyampaikan, ngajarkan pada saat dulu tentang hakikat menuju makrifat? Kalau toh ada, mana dalile? Lah ngoten nggih? Mana dalilnya? Kok gak pernah dijelaskan? Kok yang dijelaskan itu hanya syariat saja? Dibuka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Dibuka di dalam surat At-Toha, surat Toha ayat 14. Dibuka di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Ketauhidan Allah, ketauhidan untuk menuju Allah itu juga digelar dan juga disampaikan Kanjeng Nabi. Saya nggak habis pikir mengopo kok gak dijabarkan secara terangan. Kebanyakan itu dijabarkan di tengah tempat khusus. Lah ngoten sih biasa. Kemarin tadi malam saya di Malang itu sudah saya jelaskan surat Al-Hijr ayat 94 sampai ayat 99. Ketika Rasulullah menyampaikan hal ini dengan terang-terangan. Dengan terang-terangan. Artinya di tengah umum kados ngeten iki. Supaya apa? Supaya sholat sampen kali kula estu mutune sholat iku menjadi sholat yang khusyuk. Itu lho Pak Bu. Nek jenengan kersa monggo sampen derekake. Sampen derekake. Tapi nek mboten kersa, mboten kula salahkan. Kalau tidak mau tidak saya salahkan. Kalau mau monggo ayo diikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah pernah dawuh, "Sallu kama raaitumuni usolli." Salato sira kabeh seperti kau melihat bagaimana caranya saya salat. Millata Ibrahim Hanifa. Iku salati Rasulullah. Al-Baqarah ayat 135. Al-Baqarah ayat 135. Millata Ibrahim Hanifa. Ruhaniyah beliau condong menyang Allah seperti Nabi Ibrahim. Ruhaniyahnya itu mentauhidkan Allah. Akhirnya sholate jadi khusyuk. Carane yok nopo? Wis ngeten mawon, tak simpulno ngeten cekak dawa-dawa. Jenengan waktu sholat sampean kudu duweni keyakinan ati sampean bahwasanya hidup itu tidak hanya di luar sampean tapi juga ada di dalam diri jenengan. Ketika takbiratul ihram, hidup itu sampean harus yakin itu Allah. Cuman sampean dereng saged melihat iku Allah. Cukup yakino ati sampean imano bahwasanya hidup itu adalah
Allah. Yang hidup itu ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Udah. Ketika jenengan takbiratul ihram mengangkat tangan, lesan mengucapkan Allahu Akbar, bila mana tanpa Allah di situ, saged tangan diangkat, saged lesan mengucap Allahu Akbar. Wis ati sampean yakino semua perjalanan organ tubuh jenengan ini atas dasar dilakokno Gusti. Wis ati sampean kudu ana rasa, kudu ana iman, meyakini semuanya itu yang berperan, semuanya itu yang menggerakkan adalah Allah. Wis iku sampean gecoki kelawan ati sampean mulai takbiratul ihram sampai salam. Jenengan rukuk, jenengan sujud, duduk, iku kalau tidak didudukkan Allah gak iso. Lah hati sampean fokusno menyang iman yang seperti itu. Dicoba nanti nggih, nanti malam tahajud nggih ya. Di rumah masing-masing sing cedhek masjid monggo ning masjid nek dalu ditutup napa mboten Pak nih? Dikunci. Nggih, mboten. Wis ibu-ibu, bapak-bapak tak aturi engko bengi masjid sampean tahajud. Sampean praktekno iku. Nek gak ati sampean ngene ayem. Nang Mojokerto antem meniki raiku. Lho ya, tenan. Sebab ayatnya manakala jenengan iku wassalatil wusta. Wonten terus ya ayat iki. Wa qumu lillahi qanitin. Qanitin ini memakai makna khosyiin, mesti khusyuk. Wis ta jajalo nek gak cocok nang Mojokerto, desa Kungglonggongan, dusun Kungglonggongan, desa Sumbertebu, kecamatan Bangsal. Moro nggawa palu utawa ganden. Ya, tabrakno nang sirahku nek mboten cocok. Wis, penak toh? Tak wene jaminan ngene. Supaya apa? Jenengan buktekno. Ajan Rasulullah itu ilmiah. Artinya bisa dibuktikan. Tapi yang ngono, gak mungkin sampean pertama mulai belajar praktek iku 2 rakaat khusyuk terus mboten mungkin. Kadang ya ana kucing muni ning ngene njaba meong, sampean kaget. Akhirnya kelingan goceng. Kabeh iku perlu latihan. Ngoten nggih? Perlu latihan. Nek gak dilatih kapan Pak Bu? Wis, engko nek gak iso tahajud, ya subuhane iku. Subuhan. Niki nek subuh bek nggih. Nggih. Alhamdulillah. Wis, mulai kok bengi praktek ya. Nah, sing kober ngoten lho. Sing kober. Lah kula mboten kober blas e Gus. Ya wis ngenteni kober ae. Lah ngoten nggih. Ngenteni kobere. Pun kula niki namung ngeten lho Pak Bu. Mboten niat napa-napa. Niat ngajarkan jenengan sholat iku bagaimana ruhaniyah itu bisa khusyuk sesuai Al-Qur'an. Berarti ada nilai tambah. Artinya jenengan ini mboten duduk di hukum syariat saja, tetapi ruhaniyah sampean juga belajar ajaran Rasulullah di dinul haq, ai dinut tauhid, supaya ruhaniyah betul-betul elok sholat. Jadi sholati rohaniyah itu mung situ Bu. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lautin. Nyembah iku kudu iso nyawang sing den sembah. Sing nyembah kudu roh sapa sing disembah. Ya kuwi mang carane. Ruhaniyah iku duwe mripat namanya ainul basirah. Nek lampunya cahaya makrifat iki tidak didatangkan, tidak dinyalakan, gelap, meripat ruhaniyah sampean gak iso nyawang Allah. Gak bisa. Mata hati kita gak akan bisa melihat Allah. Karena cahaya makrifat belum didatangkan.
datangkan lampunya belum menyala. Lah menyalanya lampu itu lewat bimbingan guru-guru sampean kali kula, yaiku penerus Kanjeng Nabi di dalam dinut tauhid. Nanti kita diajarkan zikir. Dengan zikir itulah akhirnya lampunya mulai murup, mulai menyala. Bila mana lampunya menyala pure, kegelapannya langsung kemana? Langsung saknaliko detik itu kegelapan hilang. Nggak percaya, ibu-ibu, bapak nanti masuk kamar, matikan semua lampu kamar. Apa yang terjadi? Gelap di kamar itu. Nyala, saat itu gelap langsung Saat itu juga mata jenengan bisa melihat apapun di depan jenengan. Begitulah rohaniah kita. Sing penting saiki sekarang bagaimana lenterannya hati itu menyala. Itu aja. Syaratnya siji kudu harus ikut Kanjeng Nabi. Fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti saya. Jikalau kau mengikuti saya, yuhibbukumullah, Allah akan menyalakan lampu ini. Allah akan menerima cintamu. Sebab ruhaniahmu tadi bercinta terhadap selain Allah, sekarang sudah kau lepas, sekarang cintamu hanya padaku, kata Allah, maka kau akan kujadikan sebagai kekasihku. Itu maksudnya, cahaya lampu sudah menyala, maka mata hati jenengan itu akhirnya bisa melihat Allah. Paham nggih? Kesimpulannya, awak dhewe iki ning dunya, kita di dunia itu hanya mampir minum. Artinya kita pasti kullu nafsin dha'iqatul, mesti mati. Cuman kapannya kita sama-sama tidak tahu. Wis gampangane ngomong, kita dikasih 100 tahun, zaman saiki pun panjang napa mboten? Itu pun ada batasnya. Ingat, ketika di dunia ruhaniah kita, mata ruhaniah kita, mata hati masih buta terhadap Allah, kok ya sudah kedahuluan mati kita, maka kita akan mengalami satu kegelapan ruhaniah kita. Jasad kita dari tanah nanti kembali ke tanah, nggak bisa datang sendiri, tetangga, saudara yang mengantar, lah gitu toh. Ruhaniah kita siapa yang mengantar? Kalau kita tidak derek Kanjeng Nabi, siapa yang mengantar? Nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi, kita harus berangkat sendiri. Kalau mata hati sampean kali kula sudah tidak buta, maka kata Rasul, kalbarki, seperti kilat. Kembali kepada Allah, tidak pakai proses-proses, karena sudah jelas, sudah bisa sebelumnya sering kembali bertemu Allah. Jadi Bapak Ibu, tolong sekali lagi, mumpung umur iki si ada kesempatan, gunakno sebaik-baiknya. Kita kerja, silakan kerja, jangan kau tinggalkan. Cuman mencari ilmu itu, untuk ajaran ruhaniah itu tidak ada alasan kita. Mohon maaf, Jaya Baru, Ponpes Jaya Baru, saya punya channel, saya tidak promosi Pak, ndak. Sampai waktu nggak ada, misalkan ke Mojokerto nggak ada, belum ketemu Surabaya, mestinya mesti ada guru-guru seperti itu. Ya itu aja didekati, ya dah. Itu aja didekati. Apabila sampai nggak punya waktu sama sekali, belas keluar nggak bisa, sibuk kerja, sibuk suami, istri, anak, cukup buka channel saya Ponpes Jaya Baru. Cukup sampean belajar di situ. Di situ sampean mesti ono gak paham, tanya langsung terhadap saya, ada nomor saya di situ. Kan bisa toh. Mudah sekarang lewat medsos boleh.
Saya tidak mengatakan, tidak menggunakan makalah siapa yang belajar di YouTube sama dengan belajar dengan saya tidak. Karena apa? Karena di situ saya letakkan nama saya, nomor saya, alamat lengkap saya. Bila mana ada santri yang kurang paham, langsung bisa komunikasi. Gak usah nang Mojokerto jauh-jauh ke sana tanya lewat WA situ, ketik, tanya, telepon bisa. Lah wis penak toh. Sehingga tidak ada alasan kita nggak belajar, nggak boleh. Nggak ada waktu Gus, waktunya malam. Yo malam. Saya buka 24 jam, tapi yo itu tolong sampean WA misalkan tanya jam 9 malam gini, dijawab besok jam 9 pagi. Ojo kaget. Saya setiap hari sekarang sudah tak hitung hampir mencapai 700 per hari yang bertanya. Jadi saya begini masih banyak. Saya sempatkan diri waktu apa saya gunakan jawab. Sing sabar, gak usah dihapus. Tunggu aja sabar, pasti akan saya jawab. Kecuali salah kirim. Hapuso ya ora apa-apa. Lah ngoten nggih. Pun. Bapak Ibu wis pesenku gur kuwi kesimpulane, ayo diurupno lampu iki. Ayo dinyalakan cahaya makrifat. Kita harus lekas mencari guru tersebut sebagai penerus Kanjeng Rasul. Pun teng mriku nek wis dididik jenengan, kalau sudah diberikan ajaran zikirnya pasti jenengan akan lampunya akan menyala. Dengan begitu sudah, kalau sudah bertemu sampai pada Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 5 Allah berjanji. Berjanji ini Allah ini, pastile Cung, kui kalau sudah ada kemauan bertemu aku, suatu saat pasti kau akan tak takdirno bertemu aku. Pun, iki sebagai motivasi Anda supaya kita yang latar belakangnya notabene orang yang kurang bagus, jangan sampai kita itu berputus asa, kecil hati atau pesimis, jangan. Allah tidak melihat status. Allah melihat hatimu ada kemauan untuk bertemu Allah atau tidak. Allah hanya melihat di situ. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Gusti Allah kan ndelok serbane ngeten iki. Iso uga atiku bedhiten. Tahu bedhiten? Atiku leworoan. Niku lho bedhiten. Gusti Allah gak ndelok kopiah niki. Gusti Allah gak ndelok sarung. Tapi Gusti Allah ndelok ati. Atine tetep sambung terus nang Gusti Allah apa ora? Sambungi ati nang Allah iku didelok taline pedhot apa ora? Apa taline ati? Zikir. Nek atine iku mang zikir terus, mongko tali iku gak bakal putus. Faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fiso malaha. Apa sih zikir iku sing dimaksud? Eling. Apa sih eling iku? Sadar ati sampean. Sadar dan menyadari, mboten nyebut iki, sadar dan menyadari lewat merasakan, meyakini bahwasanya semua yang berkehendak, semua yang berkuasa hanyalah Allah. Wis sak monten ae. Sampai di sini saja materi apa yang bisa kami sampaikan seputar mengapa Rasulullah membawa sholat 5 waktu. Sebab pada saat itu sholatnya, penyembahannya umat pada saat itu hatinya dalam kegelapan. Jadi 45 tadi adalah sholati ruh. Lah sholati ruh itu tidak hanya di dalam 5 waktu saja, tetapi juga di luar aktivitas sholat 5 waktu. Contoh jenengan napa jenenge maem. Ruhaniyah sampean kudu metuki Allah ning kono. Kudu sadar ati yen sampean saged mangan sebab dimanganno Gusti Allah. Nyapo ini ku aktivitas 1 hari 1 malam ketemu 50 waktu.
gunakan 50 waktu itu ruhaniyah untuk menyembah Gusti Allah. Nggih, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Monggo. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ngapunten. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat pencerahan dari Al-Mukarram Yai Mukhlason untuk membuka hati nurani kita semua. Mungkin ada sedikit yang kami tanyakan, yaitu esensi dari surat Al-Baqarah. Saya ayatnya lupa, yang bunyinya kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un walladzi khalaqas sab'a samawatin walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Itu aja Yai yang kami tanyakan, esensi daripada summa istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Terima kasih matur suwun. Allah nyiptakno langit bumi iku sapitu. Langit pitu, sap bumine nggih pitu. Iki esensinya. Tahu esensi, Bu? Apa arti esensi? Enggak tahu. Podolaan. Substansinya atau makhlus syahidnya itu apa? Kalau kita bicara muhakkamah itu secara fisik. Kalau kita bicara mutasyabbihat itu secara ruhaniyah. Nggih, matur suwun nggih. Kita kalau bicara langit Sabtuju, itu esensinya kan ruhaniyah, bukan jasmania. Kalau bumi memangnya secara jasmania, bisa dilihat, bisa dibuktikan secara jasmani. Tapi kalau sab langit 7, mulai pertama, kedua, ketiga, sampai 7, ini apa bisa dibuktikan secara fisik? Anda nggak bisa, harus secara ruhaniyah. Lah, disinilah ada dua pandangan. Satu dari pandangan yang namanya syariah, kacamata syariah, ada juga pandangan dari kacamata hakikat. Pandangan kacamata syariat, sab langit 7 itu tempatnya ada di makom mukasyafah. Ini hanya bisa dialami oleh seseorang yang telah melakukan kholwat atau uzlah, atau bisa saya katakan mujahadatun nafsi. Lah, yang berhak memperjalankan di sab langit 7 itu hanyalah Allah. Di dalam sab langit 7 itu, mulai 1 sampai 7 itu masih disebut makhluk. Mengapa makhluk? Karena ini yang menciptakan Allah. Kalau sudah tidak disebut makhluk berarti kholik. Kholik berarti Allah yang menciptakan. Endingnya Rasulullah ketika Isra Mi'raj ini melewati sab langit 7 ini adalah perjalanan. Belum sampai pada tujuan. Lah, tujuannya adalah sampai pada singgasana Allah yang beliau para ulama memberikan nama Sidratul Muntaha Mustawa. Itu di atas sab langit 7. Lah, terus maksudnya sab langit 7 itu yang bagaimana? Anda akan mengerti manakala sampai lihat kacamata hakikat.
bukan kacamata syariat. Nek kacamata syariat sampai harus masuk di dalam alam mukasyafah. Di situ ada beberapa alam malakut, jabarut, lahut. Ya. Disitulah Bapak Ibu proses perjalanan beliau atau orang-orang yang dikehendaki untuk bertemu Allah itu di dalam kemakrifatannya itu kadangkala juga melewati makom mukasyafah. Kan ada 3, mukhadharah, mukasyafah, musyahadah. Mukhadharah ya alam kasunyatan niki, dunya niki. Mukasyafah alam gaibnya makhluk. Makhluk loh, makhluk apapun termasuk malaikat, makhluk termasuk jin, termasuk iblis, makhluk termasuk surga, makhluk termasuk neraka, alam barzah itu ya makhluk. Makhluk termasuk arwah-arwahnya para kekasih Allah. Iku makhluk napa mboten? Makhluk. Bisa jadi jenengan akan dilewatkan oleh Allah alam mukasyafah. Ketemu masuk di dalam alam lahut. Pertama ketemu Kanjeng Nabi, ketemu Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya utusan Allah. Bisa jadi. Bisa jadi. Lah, di sini bisa Anda buktikan secara syariat dengan bentuk jenengan kedahulwat. Kedahulwat. Tapi ojo maksa nang Allah. Ojo maksa, jangan maksa. Disinilah Bapak Ibu penuhnya karomah itu di dalam alam mukasyafah. Lah jenengan solo nuju wusul Allah itu bertemu siapa? Allah. Di mana? Di alam alam musyahadah, alam di mana kebuka ego IP Allah di hati jenengan kali kula. Yang asalnya Allah gaib, iku tidak jadi gaib. Innallaha huwa apa terus sih? Lupa kula. Innallaha huwa al-haqqul mubin. Surat napa niku? Tolong sing hafid atau hafidah. Sesungguhnya Allah itu nyata. Al-haq nyata, al-mubin jengleh. Ngoten lho bahasane Indonesia ya napa? Allah itu nyata atas kebenarannya. Tapi mengapa kita mengatakan Allah gaib? Karena memang mata hati kita buta, Pak. Buta. Kalau itu sudah kebuka berarti jenengan kali kula sudah ditarik Allah di alam musyahadah, alam persaksian yang benar. Ini ruhaniyah, Pak, bukan jasmaniyah. Kalau jasmaniyah alami alam mukhadharah ini. Ruhaniyah kita ada 2 alam. Ada alam ruhaniyah itu diperlihatkan Allah di alam mukasyafah. Ada ruhaniyah itu diperlihatkan Allah di alam musyahadah. Lah sebelum ke musyahadah kita itu kadang-kadang si salik ketika solo ikut dijak melaku Gusti Allah ning sab langit 7. Sab langit 7 ikut dihuni siapa? Yang pertama, kedua, nabi siapa, rasul siapa? Itu ada, Pak, semuanya keterangannya. Cuman saya nggak hafal. Yang jelas di situ ada para nabi dan para rasul. Iki syariat. Tak tarik kacamata hakikat sab langit pitu kundi. Sudah ada yang tahu? Halo? Sudah ada yang tahu? Sab langit pitu wis sampeyan buka di dalam sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah jumlahnya ada 20. Satu wujud itu namanya nafsiyah. Terus nomor 2 adalah salbiyah. Nomor 3 ma'ani.
Nomor 3 maknawiyah. Ma'ani dan maknawiyah 77. Contoh, kudrat. Tahu kudrat? Kekuatan. Kekuatan tempatnya di mana? Irodah. Kudrat irodah. Nomor loro. Kehendak. Kehendak tempatnya di mana? Dalam hati. Nek kekuatan ya sampai ngadeg iku tidak lepas dari kekuatan sampai berjalan sampai nyapoai. Kudrat irodat ngilmu. Ngelmu berarti pengetahuan, weruh. Kita bisa melihat sesuatu, di situ ada Allah ndak? Di dalam kudrat, di dalam irodah itu ada Allah ndak? Pasti ada hidup di situ. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, hidup. Kahanannya di mana hidup itu? Tempatnya di mana? Hayat, hidup, terus selanjutnya sama pendengaran. Kita bisa mendengarkan suara. Manakala di situ nggak ada latifah Allah, kita ujuk-ujuk bisa mendengar. Halo, mboten saged. Basor, peningali hati sampean yang disebut iman. Apa mungkin sampean ujuk-ujuk bisa iman sendiri? Bahwasanya yang menggerakkan semua itu adalah Allah? Nggak bisa. Di dalam iman itu juga dikuasai Allah. Makanya dalam ada satu ayat, Allah akan menyesatkan satu hambanya. Kalau sudah disesatkan, tidak ada satupun orang yang bisa menolong atau memberikan petunjuk. Bila mana Allah memberikan petunjuk pada seseorang, satupun siapapun tidak akan yang bisa menyesatkan. Kalam. Jadi kalam ini ucapan, munculnya suara. Apabila di Mr. Bell ini, ya, Bell, tahu Mr. Bell Hamid? Bell itu klakson toh. Nama saya kan Mukhlason, sama toh, klakson. Jadi Mr. Bell. Di dalam Mr. Bell ikut tanpa ada Allah, apa bisa berkalam sendiri Mr. Bell? Bisa enggak? Enggak bisa. Kalau basiroh jenengan ini sudah kebuka hijabnya Pak, akan mengerti mana saya sab langit 7 itu yang bagaimana. Itu. Makanya disebut latifah ya. Latifah Robbaniyah yang bertempat di 7 latifah itu. Ini maksud secara kacamata hakikat disebut sab langit 7 itu ada di situ. Berarti gak secara syariat tadi. Nih secara syariat kan angan-angan, wow kono sab langit 7 nggih ya. Gak bisa kita jangkau. Tapi ketika kita solo, ruh diangkat Allah, baru bisa melihat secara fisik atau secara virtual. Oh kita sab langit 7. Padahal hakikati sab langit 7 itu ada di dalam diri Anda masing-masing. Paham ya? Itu ayat yang terakhir. Tadi sebelum ayat itu memang ada ayat yang menerangkan kita manusia dihidupkan Allah, dimatikan Allah, dihidupkan Allah, dimatikan Allah. Artinya gini Pak, kalau kita itu adanya asalnya tidak ada, sederhana aja. Kita kan asalnya tidak ada toh Pak Bu? Ya betul? Adanya kan kita diadakan. Wis bagaimana kita bisa kembali kita sebenarnya tidak ada. Asalnya kita gak ada, terus diadakan Allah. Bagaimana caranya kita kembali kepada yang tidak ada. Artinya keakuan kita sementara ini mengaku ada. Sebab adanya diadakan oleh yang maha ada. Nah sekarang bagaimana pertanyaannya, kita bisa kembali yang ada.
otomatis kita harus melewati jadi orang yang tidak ada terlebih dahulu. Apa mungkin perkara yang tidak ada itu bisa melihat yang ada? Gak mungkin. Sebab yang ada, yang bisa melihat yang ada, itu mestinya yang ada. Tambah bingung. Wis gini loh Pak. Intinya mek ngeten tok kita. Bagaimana cara kita sebelum mati kita sudah kembali kepada Allah. Kita asalnya tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh Allah. Sekarang tinggal sedikit bagaimana kita tidak merasa ada. Udah itu. Kalau kita sudah fana, tidak merasa ada, maka disitulah yang disebut nafi itsbat. Artinya Anda sudah menetapkan akunya Allah yang ada. Tambah bingung Gus. Ya wis, memang tak wani ajaran bingung. Cek ini penasaran. Gus iku lah tauhid tingkat tinggi. Enggak tingkat tinggi. Enggak. Tadi kan aku ngomong bagaimana kita bisa kembali pada Allah yang kita asalnya tidak ada, sekarang ada. Bagaimana kita tidak ada? Iku kembali ke rohaninya. Kita kan bisanya kan ngaku-ngaku toh Bu, Pak. Ngaku-ngaku. Lah ngaku-ngaku keakuan nafsiyah ini lepas ning ati. Barulah di situ kita akan menemukan hidup yang sejati. Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita dihidupkan, dimatikan, lalu dihidupkan kembali. Prosesnya seperti itu Pak. Makanya kita yang belum merasa ruhaniyah kita ketemu hidup, maka lekaslah dan kembali ke hidup. Nggih, atas kembali ngene kau masalah latifah masalah sab langit pitu wau ya. Maksudnya adalah latifah di dalam diri kita. Bisa dimaani ya, maani. Tadi sifat maani kan 20. Sing siji iku adalah wujud, terus sing sijine adalah salbiyah, sijinya adalah maknawi, dan yang sijinya adalah maknawiyah di poro papat. Nah, iku pitu-pitu, terus piro iku? Siji pitu 14 ditambah siji berarti 15. Berarti salbiyah itu ada 5. Apa? Kidam bakok mukhalafatu lil khawatis qiyamuhu binafsihi wahdani ya. Nggih saged ditampi. Nggih, ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, semua ciptaan Allah itu adalah makhluk. Apakah Al-Quran juga termasuk makhluk? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan manakala melihat tulisan ya jelas makhluk lah. Tapi kalau melihat inti di dalam tulisan, wahyu. Dan wahyu itu sumbernya dari tiupan Allah. Makanya disebut wahyu, firman Allah, kalamullah. Kalau kita melihat tulisannya, yo makhluk. Wujudnya ini gila, Quran ini gila. Tulisan makhluk. Tapi nek sampai masuk di dalam substansinya, isi daripada Quran, bukan tulisannya, maksud daripada Quran itu adalah wahyu. Dan wahyu itu adalah hembusan dari Allah. Makanya disebut kalamullah. Nggih. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nami kula Rudi. Kula nggih kula ten Sidotopo. Randu Agung Permai Gus. Nggih. Nggih, pernah WA kali panjenengan. Oh, ngoten. Nggih.
jenengan. Nggih. Lah sing kula takwaken ke muka syafa. Muka syafa Sama musyahadah. Nggih. Apa harus melatih muka syafa? ngoten nggih. Yang satu. Yang satu. Yang dua ini Gus. Nggih. Ini yang saya alami Gus. Nggih. Saya umpama ini saya melihat kopi teh, susu, Teh, susu, aqua sama larutan. larutan. Itu Nggih. kan 4 Gus. Nggih. Tapi yang saya lihat itu 1 Gus. Nggih. Apa itu udah benar Gus? Oke. Mohon itu mawon Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah si salik ketika Solo menuju Wusul itu mesti ngelewati muka syafa? Dijawab, iku haknya Allah. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ruhaniyah itu ketika saat Allah menarik untuk sowan ing ngersane Gusti Allah, bisa jadi perjalanannya itu dikelihatkan, dilewatkan muka syafa, bisa jadi tidak. Pesan saya bagi Anda yang dilihatkan di dalam alam muka syafa, pesan saya biar tidak keblinger terbuai dengan isi di dalam alam muka syafa. Alam muka syafa itu tidak ada wanita elek mboten enten balas Bu. Laki-laki sing awet mboten enten, semuanya bagus dan cantik. Hartanya nggak ada yang sandal rego 50.000 nggak ada. Mas-masanya nggak ada, perak itu nggak ada. Mohon maaf, inilah ada kaitannya dengan karomah di situ. Pesan saya biar nggak kepincut, pegang teguh adzikru bisiril asror. Iki belum kula sampaikan. Zikir sing tanpa ngucap, tanpa lafat. Kan zikir ada jahri, siri, lalu sirul asror. Ini sampean pegang. Nek sampean gak megang zikir sirul asror mesti kepincut siapapun. Sehingga mengapa menurut Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, orang yang masuk di situ digolongkan menjadi 2 golongan. 1 kasab suwari, 2 kasab maknawi. Sing suwari tadi kepincut, sing maknawi tidak. Inilah perbedaan kita ketika kita bertorikoh. Ketika Solo ada yang membawa zikir sirul asror, ada yang tidak, hanya membawa zikir khofi atau zikir siri. Ini nantinya jadinya seperti ini. Makanya jangan heran Anda puluhan tahun di torikoh tidak membawa sirul asror, belum bisa sampai wusul. Jangan heran, karena kita telah terbuai dengan isi kandungan di dalam alam mukasyafah. Yang nomor 2, di muka kita ada 4 minuman. Oke. Sebutannya ada 4. Ya, ada apa namanya ini, klub, ada teh, ada susu, ada larutan. Apakah saya sudah betul melihat yang satu? Yang satu yang mana? Hidup, Pak. Betul. Tandanya hati sampean bisa melihat ada iman, ada rasa yakin. Di situ ada Allah. Ini sudah musyahadah. Sudah ngelewati muka syafa. Posisi ruhaniyah yang seperti ini mata batin ini sudah nggak ada tampilan wujudnya papati, nggak ada. Walaupun secara mata dohir masih wujud papat ini, masih ada sebutan papat, tapi mata hati sudah tidak ada sebutan, tidak ada wujudnya tampilan ini. Yang ada adalah la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Inilah namanya jengleh. Apa bahasa Indonesia jengleh? Nyatanya Allah. Pesan saya, perkuat iman yang sudah makrifat seperti ini. Bawalah iman itu dikala kita patuh di dalam hukum syariat.
Hukum syariat itu hukum dohir, hukum lakune jasad. Artinya kita dihadapkan sikon apapun, sibukkan hati hanya bertemu Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Al-Baqarah 115. Nah, nggih, ada lagi? Ada. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mustafa Gus. Mustafa. Nggih. Asal dari perumahan Wonosari. Wonosari. Yang saya tanyakan, yang memiliki nama Allah itu kan hidup. Hidup bukan sifat. Nggih. Dan yang saya tanyakan, yang dimaksud dengan hidup bukan sifat itu yang apa? Bagaimana? Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa'ainama ada ayat yang menjelaskan sesungguhnya Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa kau serupakan apa perkara yang ada di langit maupun di bumi. Saged kula tuduhno niki lho, Pak. Paham? Ini. Cetha ya? Sekarang tinggal pertanyaannya, yang kita anggap kosong ini gak kosong bagaimana? Ini juga ada di dalam tembok, juga ada di dalam air, juga ada di dalam dirimu, dan lain sebagainya. Terus bagaimana caranya kau bisa bertemu ini? Inilah orang tauhid dulu mengatakan susuane angin. Inilah orang dulu juga mengatakan galie kangkung. Ada yang mengatakan ahli tahqiq adalah teracae kuntul mabur. Udah. Jangan pakai akal Bapak Ibu, pakai iman. Tanpa ini bisakah sampai di sini? Nggak bisa. Jenengan tahu katakan untuk membuka ayat laisa kamislihi, ya ini yang kita anggap kosong. Padahal iki gak kosong. Kita menganggap kosong karena kita merasa ada. Titik ngoten mriku. Kita manusia makhluk merasa ada. Biar ini nyata, yang merasa ada kembalilah. Asal tidak ada ya kembali tidak ada. Paham maksud kula, Pak? Ya wis kudu tafakur. Birriyadati wal adkar. Sibukkan hatimu berzikir. Zikir yang bisa mencapai puncak kenikmatan makrifat Allah. Ibnu Athaillah dawuh dalam beberapa di dalam pasal berapa itu mengatakan al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta. Allah itu tidak bisa ditutupi dengan apapun, tidak bisa terhijabi oleh suatu apapun. Kalau tidak bisa terhijabi sesuatu apapun, kita kok nggak nyata. Nah gitu toh Pak ya. Wa innamal mahjubu anta, justru Andalah yang terhijabi. Terhijabi dengan apa? Diri Anda sendiri. Ini loh persoalannya. Aku ngaku-ngaku ilmu itu ilmuku, apa yang terjadi? Takabur. Merasa aku lebih baik, lebih pintar, lebih alim daripada jenengan. Udah, itu hijab sudah. Pengakuan dalam diriku bahwasanya selain Allah itu ada termasuk aku, diriku. Makanya Allah mengajarkan terhadap kita lewat Rasulullah di dalam surat Al-Anbiya. Muhammad jelaskan tentang la ilaha illa ana aku. Jelas no, ana yang bagaimana? Tidak ada Tuhan kecuali aku. Jelaskan Muhammad, fa'budun, supaya nyembahi umat iku betul-betul ke aku. Aku yang mana? Bukan aku makhluk loh Pak ya.
Bukan aku makhluk, tapi aku kholik. Ini dijelaskan Allah. Hati tingkatan hakikat yang puncak makrifat itu dijelaskan Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak menjelaskan, nggak mungkin akan muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Nggak mungkin. Makanya saya kurang sepaham. Bila mana ada saudaraku yang bermakola, Rasulullah tidak pernah mengajarkan dinul haq atau ajaran hakikat menuju makrifat. Kalau tidak, mengapa muncul ayat ini? Itu aja lah, gak usah berdebat. Nek menurut aku kurang sepaham, gitu aja menurut saya. Gak menyalahkan makalah yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Enggak, saya kurang sepaham kayak gitu toh. Karena apa? Tidak sepaham saya karena di dalam surah Al-Anbiya 25 Allah katakan wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Maneh lagi surat Al-Ikhlas, kul katakan Muhammad huwallahu ahad. Huwa utawi hidup, zat iku Allahu utawi namanya Allah iku ahadun esa. Esa itu tunggal. Gini gua lu. Kita didorong Rasulullah dengan ajarannya untuk sampai pada yang tunggal tadi, bukan 4 nama. Nggih, ada lagi. Jam 11 sih an, 10. Oh, jam 9 sih an. Ada? Ibu, ada Bu? Cukup? Cukup, nggih pun. Niki nggih wonten sing arep budal kerja masalahe. Ngoten lho Pak, nggih. Pun kita hormati beliau-beliau, juga waktunya berharga. Godhog gedang, godhog telo, dididang sing penting podo krasa. Bapak Ibu, itulah apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit ilmu itu akan menjadikan satu ilmu ingkang berkah dan bermanfaat terhadap kehidupan kita dan keluarga kita, anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Fattahu, ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin, iftah lana bifutuhil arifin, wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana ila yaumiddin. Ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika wa binuri rahmatika wa binuri syafaatika wa binuri ma'rifatika ya Allah, wa ilaihim fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahumul Fatihah. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian dari Gus Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadikan tambahan pengetahuan bagi kita, yang akhirnya apa yang kita lakukan, utamanya dalam masalah ibadah kita, menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.